Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Dr. Haji Abjan Halik MSI, beliau analisis kebijakan ahli media dari BPJBH. Beliau kita doakan menjadi Bekasi 1. Oke, lanjut. Jadi beliau ini ternyata sederhana tapi banyak cinta, seperti itu. Terbukti kenapa saya bilang sederhana. Dan yang saya hormati teman-teman semua, paguyuban pedagang mie dan bakso seluruh Indonesia, wabil khusus Kabupaten Bekasi. Kita salam dulu Pak, tadi kurang kompak Pak. Pak bisa berantem, Pak bisa berantem, Pak bisa berantem. Terima kasih. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang baik kepada konsumen. Bagaimana caranya? Dengan menempelkan ini, kita tidak perlu orang datang ke Kementerian Agama dan dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah sertifikat yang namanya reguler. Reguler itu adalah usaha yang nilai usahanya di atas dari 400 juta sampai 1 miliar dan sebagainya, itu kita berikan nama reguler. Sertifikat yang keluar yang namanya reguler. Olehnya kemarin timbul pertanyaan banyak. Nah, kalau misalnya sertifikat ini keluarnya berlaku berapa lama? Yang ditunggu oleh teman-teman paguyuban tukang bakso dan mie, yaitu sertifikat halal, jumlahnya 40, Bang ya, 41. Ya. Tadi sudah jelaskan tidak berbayar dan lain sebagainya. Ya. Sebetulnya yang diajukan sih mungkin banyak Pak ya, tetapi kesempatannya atau yang sempat diterbitkan baru 41. Nah, setahu saya Ibu Kepala Dinas belum ramai ini hotel ke pusat ya. Nggak pernah juga ada UMKM datang, Bang, saya jualan bakso, listrik saya 1 bulan 2 juta, tolong dong listriknya diturunin. Nggak pernah UMKM itu tangguh, nggak pernah minta pajak, pemotongan listrik atau energi. Bahkan perbankan itu juga jarang UMKM itu menghibah-hibah, apalagi ngemplang. Saya nggak punya data, tapi rasanya tingkat pembayaran pajak atau yang lain-lain yang paling rajin, yang paling ideal adalah UMKM. Saya juga bisa hapus itu semua. Maka wajar kita UMKM bersatu. Saya nggak ngomong baksonya, UMKM-nya aja. UMKM maju, UMKM bersatu, Indonesia pasti akan maju. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, saya berada di seharusnya itu pengurusan sertifikat halal dari hulu ke hilir. Saat ini di Kabupaten Bekasi itu, susah, kita bingung mencari rumah pemotongan hewan, ayam maupun sapi dan sertifikat halal. Kita minta solusinya di situ. Saat kemarin kan kita nyari, alhamdulillah. Tetap program mereka lihat, baca cuma sebentar doang, oh udah halal, udah masuk. Begitu selesai submit, pun kita sertifikatnya. Nggak lama-lama. Sekarang sistem IT semua Pak, online. Kita rame-rame atau perwakilan, kita ketemu bupati, ngomong baik-baik agar itu kan persoalan. Itu sudah persoalan itu. Berapa sih biaya untuk sertifikasi halal? Dampaknya kita tuh punya anggaran berapa? 6 triliun kali ya? Anggaran kita ya? Anggaran 6 triliun untuk mendidik itu kali juga itu 1 juta sudah selesai. Kita bisa bahwa untuk Kabupaten Bekasi itu akomodasi dan transportasinya itu di atas 2.500.000, masih ditambah 650 itu artinya 3 juta. Pak Basio.
Pak Warno. Ya, kita langsung maju diterima. Nah, Seniornya. Angkat yang tinggi. Terima kasih Bapak Dewan. 8 nah, sahabat-sahabat saya dari BPJPH, kemudian dari Dinas Koperasi dan UMKM beserta sahabat-sahabat saya dari BASO atau Paguyuban dan BASO. Hari ini kita menyerahkan sertifikat untuk pedagang bakso dan memang di bawah apa yang kami targetkan karena kan di tahun 2024 semua produk-produk makanan itu harus sertifikasi sehingga produk turunannya akan lebih gampang kami lakukan untuk sertifikasi bersama tentu dengan kementerian. Pak, sulitnya di mana sih Pak untuk RPH sendiri? Kan belum sertifikasi, nggak tahu masalahnya di mana. Kalau nggak punya duit suruh ngomong itu. Iya, kalau nggak ada tenaga kita bantuin. Yang penting kan terbuka kan. Ya, kalau gini kan kita diikat bang. Kita disuruh didorong supaya sertifikasi, tapi punyanya Pemda sendiri tersertifikasi. Ini persoalan sebenarnya cemen deh kalau serius tuh. Kedepannya yang akan dilakukan Ya. Saya minta kepada, kan saya nggak bisa mensertifikasi kayak gitu kan. Saya minta kepada Bupati, nanti saya akan ya lakukan komunikasi agar supaya UMKM itu tidak terkendala, cepat lakukan prosesnya. Pak, alasannya kenapa Bapak lebih mementingkan UMKM Pak untuk masyarakat saat ini? Ya satu, UMKM itu yang saya bilang tadi, secara Kabupaten Bekasi saya nggak punya data. Secara nasional, dia itu menyerap 93% angkatan kerja. Kemudian pertumbuhan ekonomi bergerak karena UMKM. Kemudian UMKM itu ketika krisis segala macam dia itu tetap jalan. Dan pada saat Indonesia kemarin krisis karena COVID, sektor yang paling cepat naik itu UMKM. Makanya nggak ada pilihan dan semua masyarakat kan berada di situ. Kalau sektor UMKM diabaikan itu salah banget. Banyak pabrik Pak. Ya pabrik ada tetap. Tapi kalau menyangkut masyarakat hari ini yang terasa, yang saya bilang tadi jumlahnya banyak UMKM. Semua persoalan lingkungan saya tangani, persoalan pabrik saya tangani, kemudian kemarin staycation saya tangani, dan hari ini kita ngomongnya UMKM kan bukan ngomong pabrik. Terkenal orang tahu semua RPH Cikarang. Berarti akan segera cepat akan mendorong apa seperti apa ke depannya? Iya kita ajak ngomong dulu. Kalau ngomong apa sih masalahnya, kenapa itu nggak disertifikasi? Ya ngomong kan, itu persoalan kayak gitu kan bukan persoalan yang prinsip, bukan persoalan yang yang ribet lah. Yang penting mau nggak itu? Pak, kalau ini terkait sertifikasi Pak tadi dari pengusaha sendiri, apakah ada pembiayaan atau gratis? Kalau untuk pengusaha kecil itu free. Saya lakukan kan udah hampir sekitar 300-an kali. Tapi kalau untuk perusahaan yang agak besar itu memang ada biaya. Tadi terlontar, kok biayanya jauh yang dari yang diatur hanya 650, tapi ada yang bayar sampai ya 2 juta atau 3 juta. Ya kalau alasannya dari Jakarta kalau di luar daerah mungkin dari Jakarta Bekasi kan transportasi berapa sih? Ya dengan harga bisa 1 juta masih wajar lah bagi pengusaha bakso yang besar kan. Itu mencapai 3 juta begitu Pak, gimana Pak? Tahu ini mungkin kewenangannya. Sementara kan itu tadi menjadi kendala tersendiri ya dari mas-mas yang tadi ditanyakan gitu Pak. Yang soal Ya silakan Mas. Itu gimana? Ya ini kita berupaya, makanya kita bersurat ke Komisi 8 untuk melakukan audiensi terkait permasalahan-permasalahan di lapangan yang sampai hari ini belum ada aturan khusus yang mengatur untuk biaya tambahan akomodasi dan transportasi. Harapan saya kalau emang mau ditambahkan, pemerintah membuat aturan khusus itu supaya Regulasi, Mas, ya? Iya, ada regulasi yang mengatur khusus tentang pembiayaan tambahan tersebut. Gitu. Satu lagi Pak, kalau ini untuk bakso itu kan maksudnya reguler apa safety clear Pak? Ini kita alhamdulillah yang terbit hari ini safety clear. Clear. Udah
Sudah ada berapa yang terverifikasi? Kita kemarin yang kita daftarkan sudah ada 70 orang yang sudah terbit hari ini 41, yang masih di komite fatwa 12, sisanya masih menunggu lagi inputor data. Ada kendalanya kali Pak yang menunggu itu Pak? Nggak ada, cuma proses waktu aja. Karena ini data yang kita inputor itu udah kayak skripsi lah, kalau ini buat pedagang bakso itu banyak banget itu. Pakai sistem online itu banyak halaman yang harus kita isi. Kurang lebih ada 20 halaman yang harus kita isi. Pemenuhan persyaratan ya Pak? Iya, betul. Anggaran yang sekian miliar itu dikhususkan kepada pelaku-pelaku usaha kecil menengah itu agar mendaftarkan usahanya gratis lagi. Ini kan bukan sosialisasinya Pak seperti apa? Kita sudah banyak melakukan sosialisasi dan sampai kemana-mana. Seluruh Indonesia bahkan luar negeri itu kita sosialisasikan tentang self-declare ini, sertifikat gratis ini, dan bahkan sudah sekian ribu ya kita berikan sertifikat gratis. Kalau untuk tukang bakso ini Pak, maaf, ada kendala nggak sih Pak untuk persyaratan? Kalau kendala itu mungkin kendala teknis, mungkin salah input atau segala macam itu. Tapi kalau kendala untuk sampai proses itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada kendala. Alhamdulillah. Pak, ini kan regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryanti dari Bakso Mas Dowo. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Obon, Bapak Ketua PAPMIS Indonesia, Mas Bambang Haryanto, dan Bapak Pendamping, Bapak Yusuf, beserta Ibu Cici, atas pengarahan dan bimbingannya kepada saya untuk membuat sertifikat halal yang secara selama ini merasa terbebani. Alhamdulillah bantuannya. Setelah perjuangan pengisian data sebulan yang lalu, akhirnya hari ini sertifikat halal kami bisa terbit. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya Hernawati dari Papiso Bekasi. Ya, atas nama Bakso Dawer mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan, Bapak Obon Tabroni, dan Bapak pendamping dan semua pendukung untuk terbitnya sertifikat halal ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas terbitnya sertifikat halal ini. Assalamualaikum atas kerjasama yang luar biasa dan selama ini hampir setengah tahun kami memperjuangkan sertifikat halal ini yang lumayan minta waktu lah. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sertifikat halal ini pedagang bakso dan sekian terima kasih. Assalamualaikum. Kami dari PAPMISO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Obon Tabroni SE, Komisi 8 DPR RI, yang telah memfasilitasi kami para pedagang bakso di Kabupaten Bekasi khususnya untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Kita ucapkan selamat Bang Obon, terima kasih atas dedikasinya kepada pelaku UMKM Indonesia. Maju terus, mudah-mudahan terpilih lagi di periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menerima pengajuan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Obon Tabroni sebagai Komisi 8 DPR RI yang telah memfasilitasi kami melalui diklat, melalui pelatihan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi kami pengusaha mie ayam dan bakso Indonesia. Mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat halal ini memotivasi kami untuk menghasilkan produk-produk yang halal ke depannya nanti. Terima kasih buat Bapak Obron. PAPMISO bersatu, Indonesia maju. Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, sehingga pada hari ini